Hai guys. Oke, selamat datang nih di Young Corner. Oke, untuk awal-awal boleh dong kakak perkenalan namanya terlebih dahulu. Hai, gue Hanina. Nama gue Muhammad Farhan Nasruddin. Hai, kenalin nama gue Freddy Famisya Sihabudin. Seorang mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4. Gue jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4. Gue merupakan mahasiswi aktif semester 2 dengan program studi hubungan internasional. Kesibukan gue kuliah, terus ikut komunitas radio, Itardeka FM, terus juga ikut HMPS. Kesibukan gue, selain gue sibuk ngampus, gue juga aktif di organisasi di berbagai macam di dalam kampus. Saat ini gue lagi sibuk kuliah tentunya dan juga jadi student ambassador di Wonder Voice dan gue sambil magang di Global Millennial. Di Young Corner pada episode kali ini kita bakal diskusi nih Kak mengenai cita-cita. Nah, boleh dong kakak-kakak ini ngasih pendapat mengenai menurut kalian tuh cita-cita tuh apa sih? Boleh dari Kak Farhan dulu. Oke, kalau menurut gue cita-cita menurut subjektif gue, ketika hasrat untuk mencapai sebuah keinginan itu merupakan cita-cita. Dan ya gue nggak mau tahu ketika gue udah memiliki hasrat untuk mencapai cita-cita itu atau tujuan itu, ya gue harus sampai akhir dan harus sampai dapet, bener-bener dapet gitu. Mantap banget sih. Kalau menurut gue, boleh langsung gue? Iya. Cocok. Kalau menurut gue cita-cita itu adalah satu hal yang harus bisa kita realisasikan dan harus bisa kita wujudkan ketika kita udah punya keinginan. Let's say cita-cita itu merupakan suatu batasan. Ketika misalkan lo nih sekarang lagi sibuk kuliah, pasti lo ada cita-cita lah biar bisa lulus kuliah, ya nggak sih? Kalau lo gimana Kak? Kalau misalnya gue cita-cita itu kayak suatu kayak suatu tujuan gitu, tapi bukan tujuan nih, kayak sesuatu yang ingin lo capai gitu, tapi bukan capai juga sih, jadi kayak sesuatu yang lo pengen nih jadi itu gitu. Kalau menurut gue cita-cita itu. Kalau jadi Superman boleh? Boleh, Oh, jadi Superman boleh bebas ya, lah, bebas. bebas aja. Kemudian yang ingin aku tanya ini Kak, terkait cita-cita kakak waktu kecil, terus kira-kira sekarang tuh berubah nggak sih cita-citanya gitu? Misalnya kayak, oh waktu kecil gue pengen jadi dokter, atau mungkin sekarang udah beda nih cita-citanya mau jadi apa, boleh Kak diceritain? Gue dulu kali ya, gue dari kecil pengen banget jadi dokter, SD gue ikut PMR, SMP udah mulai berubah dan sampai sekarang gue kuliah dengan ambil program studi yang beda jauh banget jadi dokter. Itu gue ambil HI sekarang dan as you know, HI sama dokter jauh banget gak sih? Gak nyambung sih. Oke, Susah ketemunya. maksain ya bro. Kalau lu gimana? Gue dulu kecil pernah punya cita-cita tuh jadi pemain bola. Karena dulu tuh gue suka banget gue sama Cowok sih ya, bola. wajar ya sih. Kalau kan sekarang lebih kayak malah semakin tua umur kita malah semakin nggak punya cita-cita kalau gue. Main Karena realis ya? karena menurut gue percuma kita punya cita-cita ya. Percuma kita punya cita-cita, otomatis kan harus kita gapai dengan segala planning segala macam lah. Dan menurut gue ketika gue punya planning dan nggak sampai sama tujuan gue bakal down banget sih. Dan itu yang nggak gue suka. Gue nggak pengen tuh ada orang-orang yang ngebatasin gue. Gue pengen gue ngalir aja, ketika gue ada kesempatan gue hajar. Di balik gue nggak punya cita-cita tapi gue punya kemauan. Kalau gue, ini sebenarnya agak malu sih gue nyebutnya cita-cita waktu gue kecil, tapi kayak dulu tuh kenapa ya, gue juga nggak tahu nih kenapa gue bisa Biasanya cita-citain. aneh-aneh. Iya, aneh banget. Biasanya aneh. Gue tuh dulu gue cita-cita jadi drummer. Balik lagi nih Kak, menurut kakak-kakak ini seberapa penting sih cita-cita itu untuk kita ke depannya gitu Kak? Mungkin gue salah satu tipikal orang yang nggak punya cita-cita. Balik lagi ya, gue nggak punya cita-cita. Gue lebih ke, karena gini, menurut gue sekarang tuh lebih tepatnya ke tujuan sih, bukan ke cita-cita. Karena kalau cita-cita itu menurut gue ya spontanitas aja pas kecil. Lu pengen jadi apa, punya cita-cita apa, jadi dokter, spontan aja kan, tanpa kita harus mikirin langkahnya kayak gimana untuk kita mencapai jadi seorang dokter. Tapi kan kalau sekarang kayak kita udah tahu nih arahnya mau kemana kalau mau jadi dokter, terus step by stepnya kayak gimana. Dan itu yang nggak gue suka. Gue nggak suka kalau ada yang ngebatasin gue, karena gue mikirnya selagi gue mampu, ya apapun gue bisa jadi apapun yang gue mau. Itu. Kalau kalian, Frey?
Gue dulu nih. Iya. Kalau menurut gue, lanjutin dari lo tadi deh. Tujuan sama cita-cita itu berjalan bareng itu bisa loh. Serius. Terlepas lo merasa dibatasin atau enggak, kalau seandainya kita punya keinginan dan kita ngerasa hal itu merupakan suatu kewajiban yang harus atau mungkin tanggung jawab yang harus kita wujudkan, itu bisa menjadi hal yang enjoy yang lo jalanin loh Kak. Balik lagi, jadi pertanyaannya adalah lo tuh enjoy gak sih sama tujuan yang bakal lo tuju ini, atau mungkin cita-cita lo itu lo sesuai gak sih sama diri lo. Jadi lo udah mengenal diri lo belum sih untuk menentukan cita-cita itu? Kalau lo gimana? Kalau misalnya menurut gue, sebenarnya gue agak sejalan sama Farhan tadi sih. Menurut gue kayak kalau misalnya ditanya penting atau enggak cita-cita itu kayak terlalu sempit deh untuk kita menggapai suatu tujuan itu dengan cita-cita gitu. Iya. Kalau menurut gue ya, karena menurut gue cita-cita tuh kayak sempit aja gitu. Lo tuh lebih bisa mengeksplor gitu. Iya, benar. Selain cita-cita kan, kalau misalnya cita-cita itu kan kayak gue mau jadi ini, gue mau jadi dokter satu udah. Padahal lo tuh bisa belajar lebih banyak lagi gitu selain dokter gitu maksud gue. Jadi di samping misalnya lo kuliah dokter, lo bisa juga lo misalnya lo kayak ikut-ikut apa misalnya, atau komunitas fotografi atau even something gitu. Maksud gue kayak menurut gue penting atau enggak cita-cita, menurut gue so-so lah. Kalau gue yang makin gue yakinin kenapa cita-cita itu penting adalah karena kita tadi sebenarnya udah di-mention sama Kak juga. Kita tuh harus punya tujuan, kita harus punya target, dan kita harus punya tahu gitu. Kita tuh mau kemana sih sebenarnya? Kita tuh mau ngapain sih? Let's say kayak 1 hari atau mungkin 1 jam ke depan, kalau kita nggak ada arah atau kita nggak ada tujuan, ya udah. Ya berarti kalau mengenai penting atau nggak pentingnya, yang penting kayak dari kita tuh punya tujuan, kita tahu nih ke depannya mau seperti apa. Kayak kakak tuh udah ngapain aja sih untuk menggapai tujuan itu? Boleh dari Kak Hanin dulu. Kalau dari gue mungkin kalau misalnya tadi tentang cita-cita kan emang nggak ada ya menurut gue. Ada itu tujuan hidup. Kalau misalnya apa yang udah gue lakuin ya kayak sekarang ini contohnya, misalnya kayak satu persatu deh kita menggapai itu semua gitu. Kita kuliah, kita ikut komunitas-komunitas, kita ikut organisasi. Itu kayak kita mencari nih kira-kira apa sih yang kita mau gitu. Kalau gue mungkin yang buat harus ditanam tuh rasa kemauan sih. Iya. Ketika kita sudah mau, apapun seberat apapun rintangannya untuk menggapai sesuatu, pasti bakalan mudah aja tuh jalannya. Ya Karena kan? kita mau gitu. Karena kita mau. Kayak hari ini lah. Hari ini kita kesini karena gue mau, ya gue bangun. Walaupun ya ngantuk atau segala macem, cuma ketika gue mau, ya pasti bakalan tercapai tuh apa yang udah jadi planning kita ke depannya. Karena gue berpikiran dan berpendapat cita-cita itu penting, berarti hal yang harus gue lakukan adalah ngeset goals gue. Nah sekarang kita akan masuk ke segmen kedua nih Kak. Jadi kita ada games yang mana nanti kakak-kakak ini akan aku berikan pernyataan. Kemudian kakak-kakak ini bisa menjawab setuju atau tidak setuju dengan papan yang udah disiapin ini ya kan. Coba ngasih warna biru untuk setuju dan ada ungu untuk tidak setuju. Nanti mungkin kakak-kakak juga boleh menyertakan alasannya kenapa milih setuju mau tidak setuju, singkat aja alasannya nggak apa-apa. Pernyataan yang pertama, bahwasannya kakak-kakak ini setuju atau tidak setuju pilihan dari sendiri lebih baik daripada pilihan dari orang lain. Aku hitung 1-3, diangkat ya kata-katanya. 1, 2, 3. Oke. Ini Kak Farhan beda sendiri. Boleh nggak dikasih pendapatnya dulu Kak, kenapa nggak setuju? Karena gini, ketika kita untuk menentukan pilihan, contoh gue kasih analoginya untuk menentukan sebuah pilihan. Mungkin kadang-kadang diri kita sendiri itu juga kadang-kadang merasa kayak labil. Ini cocok nggak ya pilihan gue? Kadang-kadang jawaban kita tuh ada di orang lain. Mungkin itu ya sedikit. Tapi kalau menurut gue tuh kayak kembali ke prinsip lo tadi sih. Kalau lo mau apapun yang lo lakukan tuh pasti bakal sejalan gitu kan. Jadi menurut gue kalau misalnya diri sendirinya aja udah mau, lo mau lakukan apa aja pasti bisa kayak gitu. Jadi kayak mau orang lain bilang apapun ya, kalau lo mau ngelakuin A ya lo bakal ngelakuin A kayak gitu. Sih menurut gue. Gue setuju sih Kak sama lo. Karena menurut gue pernah denger ini gak sih, don't care what people say. Jangan pernah lu peduliin omongan orang lain yang sekiranya bakal ngerusak atau bakal ngeganggu kesenangan diri lo. Lanjut nih Kak, ke pernyataan yang kedua. Setuju atau tidak setuju kalau jurusan kuliah berpengaruh terhadap cita-cita yang kita ingin gapai? Oke, hitungan ketiga ya Kak. 1, 2, 3.
Oh, tidak setuju semuanya. Ini jangan kita ngerasa jurusan semua. Oke, boleh Kak Udah, Frey udah. kasih alasan singkatnya kenapa? Oke, aku HI ya. Aku dari awal tuh terlalu berekspektasi tinggi tentang hubungan internasional. Walaupun mungkin sekarang bisa dibilang kayak apaan sih Pri, masih semester 2, masih jauh banget gitu. Cuman dari awal sini aku kayak ngerasa banyak hal lain di luar HI itu sendiri atau di luar ranah HI yang mungkin seperti kita sering dengar HI itu diplomat atau duta besar misalkan. Cuman banyak loh guys ternyata di luar dari itu. Kalau aku sih itu ya. Gimana? Gak setuju karena menurut gua ya balik lagi seperti tadi gua awal bilang, benar. kita itu bisa jadi apa aja ketika kita mau. Iya. Dan jurusan tuh nggak menentukan. Lu misalnya gue penyiar ya, komunikasi penyiaran Islam, terus gue harus jadi penyiar. Gue nggak setuju dengan statement itu. Iya. Karena ya ketika gue mau, gue bisa jadi apa aja. Setuju gue kayak kalau misalnya cita-cita digabungin sama jurusan yang mau itu terlalu sempit. Iya. Kembali lagi ya terlalu sempit karena kayak kalau jurusan KPI cuma jadi penyiar kayaknya kasihan gitu loh. Maksudnya Iya. nggak semuanya orang yang ada di jurusan komunikasi penyiaran tuh mempunyai skill dalam menyiarkan sesuatu kayak gitu sih. Oke, lanjut Kak ke pernyataan yang selanjutnya. Setuju atau tidak setuju bahwasannya perencanaan cita-cita sangat berpengaruh terhadap kesuksesan di masa depan. Oke, dalam hitungan ketiga diangkat ya Kak, setuju atau tidak setuju. 1, 2, 3. Oke, nampaknya Kak Frey setuju sendiri. Boleh dong Kak dikasih alasannya kenapa nih Kakak memilih untuk setuju? Gue adalah termasuk tipikal orang yang percaya bahwasanya persiapan itu penting. Walaupun terkadang seperti yang lo tadi bilang Kak, kadang nggak sesuai ekspektasi mungkin. But it's okay. Tapi yang penting dari awal gue nggak akan, gue udah melakukan yang terbaik yang udah gue set dari awal nih goals gue. Ketika di tengah nanti gue merasa gagal atau berbeda, nggak apa-apa. Yang penting nanti gue nggak nyesal gitu. Jadi perencanaan penting. Kalau gue lebih kayak mengalir aja sih. Ya. Ketika gue mengalir, jadi tuh ketahuan tuh yang mana kesalahan gue di mana, Iya. bagusnya gue di mana. Jadi ketahuan tuh ketika semua udah berjalan. Jadi gue pengen langsung pengaplikasiannya aja gitu. Kalau misalnya gue itu tipikal orang yang kayak gue harus terjun dulu deh gitu. Jadi kalau misalnya gue itu kayak gue terjun nih ke dalam sesuatu, kan di sana tuh banyak hal yang kita explore, yang kita pelajari gitu. Nah di sana tuh baru gue bisa menentukan kayaknya gue tuh lebih cocok ke sini deh. Kayaknya gue lebih enjoy untuk mengerjakan ini deh. Karena kalau misalnya gue berpatokan sama yang dari awal, kayaknya kalau gue nggak nyaman ya buat apa gue ngejalanin itu sih. Oke, lanjut. Pernyataan yang terakhir nih Kak. Setuju atau tidak setuju bahwasannya perencanaan masa depan yang bagus, realitanya akan bagus juga. Dalam hitungan ketiga boleh diangkat 1, 2, 3. Aduh gue bingung lagi. Setuju kali ya? Oke. Setuju. Karena tadi Kak Hanin ini boleh Kak Hanin ngasih pendapat terlebih dahulu nih. Kenapa bahwa setuju bahwasannya perencanaan masa depan yang bagus, realitanya pun akan bagus juga. Kenapa ya? Karena menurut gue tuh kayak sebenarnya itu iya setuju gitu, perencanaannya bagus akan mendatangkan ini yang bagus juga, kesuksesan yang bagus juga. Tapi nggak semulus itu loh kawan-kawan gitu. Kayak pasti gimana ya, kayak ada batu-batu yang bakal nyerang lo nih gitu kan. Gue nggak setuju ya dengan perencanaan. Baik lagi, gue nggak bakal pernah setuju. Tadi yang lu bilang, kita nggak tahu kan ke depannya kayak gimana. Mungkin di pertengahan jalan, ibarat kita naik perahu, ada ombak nih yang bakal nerjang kapal kita. Kan kita nggak tahu. Kayak Kalau di tengah-tengah gagal, dengan perencanaan yang menurut lu udah bagus, Gue pribadi setuju ya gue setuju perencanaan itu penting dan bisa menghasilkan hasil yang baik di kemudian hari. Dan gue ketika gue selesai melakukan perencanaan itu, dan gue tadi balik lagi ngambil poinnya Kak Hanin, gue harus aksi dan gue harus action. Jadi nggak cuman asal ngelis doang, asal ngerencanain doang, tapi gue harus aksi juga. Tapi dibarengin lagi karena kita muslim nih ya, kita punya mungkin Allah, kita punya kunci atau mungkin kita punya orang dalam, jalur dalam, yaitu lewat doa gitu sih. Oke Kak, dari topik pembicaraan kita hari ini ya, tadi udah diskusi sama-sama. Boleh dong Kak masing-masing nih dari Kak Hanin, Kak Farhan sama Kak Frey menyimpulkan terkait topik kita mengenai tadi cita-cita. Boleh dari Kak Hanin dulu.
Kalau misalnya menurut gue cita-cita itu terlalu sempit kan seperti yang gue bilang tadi, tapi lo harus punya suatu goals dalam hidup lo yang lo benar-benar pegang di situ gitu. Dan jangan lupa juga kalau misalnya dalam mencapai goals itu, lo itu harus punya aksi dan juga doa. Oke, kalau gue mungkin yang teman-teman harus tanam tuh 2 hal. Yang pertama, perihal kemauan. Kemauan untuk terus berkembang, kemauan untuk terus belajar. Dan yang kedua, itu ada berani untuk mencoba. Terus mencoba. Kita tidak akan tahu di mana titik lemah kita ketika kita tidak berani mencoba. Kita bakalan tahu sisi unggul kita di mana ketika kita sudah mencobanya. Kalau gue, terlepas lo setuju apa enggak perihal cita-cita itu penting atau enggak, gak ada salahnya untuk lo berjuang sekarang, menjalani apa hal yang lo suka dan lo enjoy. Yang penting enjoy dulu. Oke, luar biasa. Mari kalian kita aplaus dulu untuk kakak ini luar biasa.